Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Nah, perkuliahan yang terdahulu telah saya membahas tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, alasan pembenar dan alasan pemaaf yang kemarin telah saya sebutkan, salah satunya adalah daya paksa atau overmax. Jadi apa yang dimaksud dengan daya paksa atau overmax tersebut? Bahwa pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Nah, pelaku berada dalam kondisi overmax, yaitu karena suatu keadaan terpaksa ia harus melakukan perbuatan pidana tertentu disebabkan memang tidak ada pilihan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Yonkers, membagi daya paksa menjadi 3 bagian. Yang pertama, daya paksa yang sifatnya absolut, yang kedua daya paksa yang sifatnya relatif, dan yang ketiga adalah keadaan darurat. Nah, secara teoritik bentuk-bentuk daya paksa dapat dibedakan ke dalam 2 kategori. Ini yang disebutkan 2 kategori. Nanti kita akan membahas juga tentang keadaan darurat, seperti apa keadaan darurat tersebut. Nah, yang pertama daya paksa yang disebut dengan vis absoluta, dan yang kedua daya paksa yang disebut dengan vis compulsiva, atau biasa juga disebut dengan daya paksa yang sifatnya relatif. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita melihat dari postulat atau pangkal dalil daya paksa. Ada 4 postulat, sehingga daya paksa itu seperti apa yang tadi dijelaskan oleh pasal 48, bahwa barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Nah, ada beberapa 4 postulat yang dijadikan sebagai dalil bahwa daya paksa itu tidak perlu dipidana. Yang pertama, ada keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum, tetapi karena daya paksa sehingga dia tidak dipidana. Nah, yang kedua, keadaan terpaksa tindakan yang diambil dipandang perlu. Jadi apa yang dilakukan keadaan terpaksa tersebut harus dipandang perlu. Nah, kira-kira postulat dari keadaan terpaksa mengatakan bahwa keadaan terpaksa tindakan yang diambil dipandang perlu. Yang ketiga, ada postulat daya paksa itu keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Jadi ada keadaan terpaksa untuk melindungi apa yang harus diperbuat. Nah, melindungi sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana. Dan yang keempat, keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum namun dilakukan dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Itulah postulat atau pangkal dalil tentang daya paksa, sehingga daya paksa seperti apa yang disampaikan pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, secara teori bentuk-bentuk daya paksa dapat dibedakan dalam 2 kategori. Yang pertama, daya paksa yang disebut dengan vis absoluta atau absolut, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan daya paksa vis absoluta atau absolut tersebut? Yaitu suatu kekuatan fisik bersifat mutlak yang mengenai dan mengkondisikan seseorang sehingga ia tidak dapat menghindar
sama sekali untuk berbuat lain kecuali terpaksa melakukan perbuatan pidana yang dilarang. Yang berikutnya, kita melihat daya paksa yang disebut dengan vis compulsiva atau daya paksa yang sifatnya relatif, yaitu suatu kekuatan psikis yang mengkondisikan seseorang sehingga keberadaan dalam keadaan terpaksa melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Nah, jadi secara sumber datangnya kekuatan psikis adalah berasal dari kekuatan yang mempengaruhi jiwanya atau keguncangan jiwa yang dilancarkan seseorang sehingga ia terkena secara psikis, tidak lagi memiliki kehendak apa-apa selain mengikuti kemauan fisik yang melancarkan pengaruh jiwanya tadi. Nah, kalau kita memperhatikan dari dua bentuk daya paksa tersebut, bisa kita lihat bahwa daya paksa yang disebut vis absoluta atau yang secara absolut, dia secara kekuatannya adalah secara fisik. Kalau secara daya paksa yang disebut dengan vis compulsita, suatu kekuatannya itu adalah dari dalam atau secara psikis. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin bisa kita melihat contoh dari daya paksa vis absoluta tersebut. Misalnya A di tengah keramaian menodongkan pisau tajam tepat di punggung B. Kemudian dalam kondisi tidak berdaya seperti ini, A memaksa B untuk terus berjalan ke depan dan memerintahkan agar B menyamret tas milik C yang sedang lewat berpapasan dengan mereka. Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, B benar-benar menjamret tas C. Tetapi kemudian tertangkap oleh massa dan kemudian diserahkan kepada petugas aparat. Nah, dalam contoh kasus seperti ini dapat kita lihat terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh B, yakni menjamret tas C, adalah karena ia berada dalam kondisi sangat terpaksa akibat kekuatan fisik berupa penodongan pisau yang dilakukan oleh A kepada dirinya. Dalam hal ini, hukum memandang bahwa sesungguhnya B hanyalah alat semata dari A, jadi B tidak dapat dikenai pidana oleh karena pelaku penyamretan yang sesungguhnya adalah A. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat contoh daya paksa vis absoluta tersebut, kondisi ini kita melihat bahwa B melakukan penjamretan itu karena secara fisik ditodongkan pisau oleh A, sehingga si B melakukan perbuatan tindak pidana untuk menjamret C. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, maka daya paksa secara fisik itu dilakukan oleh A, sehingga B melakukan penodongan penjamretan tas kepada C. Sehingga inilah mungkin yang bisa dilihat bahwa daya paksa vis absoluta tersebut tidak bisa dikenakan kepada B, sehingga karena dia terjadi penjamretan tersebut karena daya paksa dari A kepada B tersebut. Sekalian, kita lihat contoh dari daya paksa yang disebut dengan vis compulsiva atau daya paksa yang secara relatif, yang kekuatannya itu kekuatannya dilakukan secara psikis, gitu ya. Sehingga dengan kekuatan secara psikis tersebut, orang itu tidak dapat dipidana. Nah, mungkin kita bisa lihat bahwa Hasan menghipnotis Aldi. Selanjutnya, melalui kekuatan hipnotis yang dilancarkannya, Hasan mengendalikan jiwa Aldi serta menggerakkannya untuk melakukan perbuatan pidana pencurian. Dalam kasus demikian,
Aldi hakikatnya adalah alat bagi Hasan untuk terjadinya pencurian. Oleh karenanya, secara hukum Aldi tidak dapat dipidana sebab pelaku pencurian sesungguhnya ialah Hasan. Jadi ini dia menggunakan secara hipnotis, menghipnotis Aldi, sehingga Aldi dengan ketidaksadarannya dapat melakukan pencurian, sehingga Aldi ini dijadikan sebagai alat oleh Hasan untuk pencurian. Tetapi sesungguhnya walaupun misalnya Aldi melakukan perbuatan pencurian tersebut, tetapi Aldi secara daya paksa, secara psikis, maka dia tidak dapat dipersalahkan terhadap apa yang dilakukannya, yaitu mencuri, karena ini disebabkan oleh Hasan menghipnotis Aldi tersebut.